Bu Dwi dan Bu Eni nggak ketemu sama kalian sampai kangen sekali. Ya Bu Dwi? Betul, betul. Nah, meskipun kita nggak saling ketemu, tapi kita tetap harus selalu bersyukur. Kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Kita masih diberi kesehatan, kita masih ada sampai dengan hari ini. Itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan. Yuk, kita mau mulai kebaktian online kita. Kita mau pujikan. Masih ingat nggak lagu apa, Bu? Selamat pagi Tuhan. Kangen ya sama lagu ini? Yuk kita nyanyi sama-sama, bangkit berdiri. Kita nyanyi dengan semangat. Oke? Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah-tambah indahnya. Seru ya kayaknya kita ingat-ingat dan kita nyanyikan lagu-lagu sekolah minggu yang setiap minggu biasanya kita pujikan. Tapi sebelum kita mulai lebih lanjut, ya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan masih menyertai, Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan, kami mau memuji-muji nama Tuhan. Kami rindu untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian kami. Tuhan, kami juga mau mulai kebaktian kami pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai setiap kami semua. Buat anak-anak juga yang di rumah, supaya mereka boleh bersuka cita bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Pak Liwar. ya, masih ingat Pak Liwar? Nah, Pak Liwar biasanya di kelas Yusuf ya. Tapi kali ini semua anak-anak yang mengikuti kebaktian online bisa mendengarkan Pak Liwar. Kita siapkan hati kita nyanyikan lagu apa Kak Dwi? Firman Tuhan ada di hatiku. Rasanya Oke. rindu ya kita menyanyikan. Senang rasanya menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu. Yuk kita Yuk, mulai. semangat ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah,
supaya Roh Kudus betul-betul masuk ke dalam hati kita sehingga kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada kesempatan hari ini kami juga boleh mendengarkan firman-Mu. Kami mau mempersiapkan hati kami, Tuhan. Roh Kudus, Engkau masuk di dalam hati kami, Engkau yang menerjemahkan apa yang kami dengar ini, supaya kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu, kami serahkan Pak Liwar yang akan menyampaikan firman-Mu, juga kami semua yang mendengarkan, Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Liwar berharap kalian sehat-sehat semua ya. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali bertemu di dalam ibadah online. Anak-anak, kalian ingat gak apa yang diperingati oleh seluruh umat Kristen di seluruh dunia pada hari ini? Ada yang ingat? Apa yang diperingati oleh seluruh umat Kristen di seluruh dunia pada hari ini? Ya, betul. Hari ini seluruh umat Kristen di seluruh dunia memperingati Hari Pentakosta. Apa itu Hari Pentakosta? Pada zaman Perjanjian Lama, Hari Pentakosta adalah hari ucapan syukur atas hasil panen bangsa Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, Hari Pentakosta pada zaman Perjanjian Lama itu adalah hari pengucapan syukur atas pemberian hukum Taurat atau 10 hukum oleh Tuhan kepada Musa di atas Gunung Sinai. Nah, hari Pentakosta itu diperingati pada hari ke-50 setelah Paskah. Nah, kita tahu bahwa Paskah Perjanjian Lama adalah bebasnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, bagaimana dengan sekarang? Sekarang kita memperingati hari Pentakosta sebagai hari turunnya Roh Kudus atau hari pencurahan Roh Kudus kepada para murid. Hal itu terjadi pada hari ke-50 setelah Paskah, yaitu setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, karena itu hari ini kita merayakan Pentakosta. Cerita kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 11 di bawah judul Pentakosta. Mari anak-anak, saya beri kesempatan pada kalian untuk membuka Alkitabnya. Pak Liwar akan membacakan untuk kita semua. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit.
Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Ya, demikian pembacaan kita. Nah, anak-anak, Pak Liwar mengawali dengan sebuah pertanyaan. Kalian ingat enggak? Apa yang menjadi pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke surga? Ada yang ingat? Apa pesan Tuhan Yesus yang terakhir kali sebelum dia naik ke surga? Ya, betul. Tuhan Yesus melarang para muridnya untuk meninggalkan kota Yerusalem. Kenapa demikian? Karena Tuhan Yesus akan mengirimkan Roh Kudus, yaitu janji yang diberikan oleh Bapa. Jadi sekali lagi, Tuhan Yesus berpesan, kalian tidak boleh meninggalkan kota Yerusalem. Tunggulah di kota Yerusalem. Karena Roh Kudus itu akan turun kepada kalian. Itu janji Tuhan Yesus kepada para muridnya. Nah, bagaimana dengan para murid? Anak-anak, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, para murid kembali ke Yerusalem. Mereka tinggal di sebuah rumah dan mereka berdoa, bersekutu bersama-sama sambil menantikan janji Bapa itu. Dan apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu benar-benar terjadi. 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka terjadilah sebuah peristiwa yang sangat menggeparkan kota Yerusalem. Waktu itu sekitar jam 9 pagi, tiba-tiba para murid mendengar seperti tiupan angin yang sangat keras. Dan ada lidah-lidah api hinggap di atas kepala mereka. Mereka bisa melihat satu dengan yang lain. Ya, mungkin si Petrus bisa melihat, Andreas, di kepalamu ada itu. Mungkin Yohanes juga begitu, mungkin Yakobus juga begitu, dan murid-murid yang lain. Itu adalah tanda-tanda turunnya Roh Kudus yang mereka alami, yang begitu menggemparkan itu. Dan tidak hanya itu, anak-anak, bahkan mereka bisa berbicara di dalam berbagai bahasa, seperti yang sudah diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka. Padahal kalian tahu, murid-murid itu siapa? Murid-murid itu kebanyakan hanyalah seorang nelayan. Mereka tidak berpendidikan tinggi. Tetapi ketika Roh Kudus itu turun, memampukan mereka untuk berkata-kata, untuk memiliki keberanian untuk bersaksi bagi Kristus. Karena untuk itulah Tuhan Yesus mempersiapkan mereka, mengutus mereka, dan memberikan Roh Kudus itu kepada mereka, supaya mereka bisa bersaksi, memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. Anak-anak, pada saat itu di Yerusalem berkumpul banyak sekali orang dari berbagai bangsa.
Kalau kita selidiki Alkitab yang kita baca tadi, ada kurang lebih 16 bangsa yang ada dan mendengarkan, menyaksikan peristiwa itu. Mereka terheran-heran dan tercengang-cengang karena itu sebuah perbuatan Allah yang luar biasa dan ajaib. Dan anak-anak perlu ingat bahwa hal itu, peristiwa itu sudah dinubuatkan jauh-jauh hari sebelum, bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir, yaitu melalui Nabi Yoel. Pas suatu hari nanti Rohku akan kucurahkan ke atas manusia dan mereka akan bernubuat. Anak-anak, itu peristiwa yang terjadi pada hari Pentakosta. Murid-murid mengalami itu, menyaksikan itu. Karena apa? Karena mereka percaya, karena mereka taat kepada Tuhan, mau ingat akan pesan Tuhan, yaitu supaya mereka menantikan Roh Kudus itu yang akan diutus oleh Bapa. Mereka taat, mereka percaya, dan mereka menantikan dengan penuh kerinduan. Anak-anak, seperti kepada murid-murid, kita pun saat ini Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu bukan karena kita, tetapi karena Roh Kudus itu yang membuat kita percaya. Sehingga kita bisa percaya, kita bisa mengatakan, aku ini adalah anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Roh Kudus tinggal dan berdiam di dalam diri kita. Buktinya apa? Kita bisa saling mengasihi. Kita bisa menjadi anak yang rajin. Kita bisa menjadi anak yang bertanggung jawab. Kita bisa menjadi anak yang berani. Itu karena apa? Karena kita memiliki kuasa Roh Kudus. Karena itu anak-anak, kalau Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri kita, maka sudah seharusnya kita meminta pertolongan Roh Kudus setiap hari, supaya Roh Kudus itu memimpin kehidupan kita. Kita memohon kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus itu menuntun kita, supaya setiap hari kita hidup selalu menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita meminta Roh Kudus untuk menuntun hidup kita setiap hari, maka itu artinya kita hidup di dalam Roh. Kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak ada orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus lalu melakukan hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Tidak mungkin. Tetapi kita akan melakukan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan kalau kita dipimpin oleh Roh. Sekali lagi, kalau kita mau dipimpin oleh Roh, mau taat, mau percaya seperti yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus. Mari kita belajar hari demi hari kita hidup dipimpin oleh Roh. Ya, seperti ada lagu yang mengatakan, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Nah, dan seterusnya. Itu adalah sebuah lagu yang bisa menginspirasi kita bahwa hidup kita ini harus dipimpin oleh Roh setiap hari, sehingga kita boleh menjadi anak Tuhan yang menyenangkan Tuhan. Kalau kita menyenangkan Tuhan, kita juga bisa menyenangkan sesama kita, keluarga kita, dan siapapun yang ada di sekitar kita. Anak-anak siap mau dipimpin oleh Roh Kudus? Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan boleh mencurahkan Roh Kudus itu kepada setiap kami. Tidak hanya kepada murid-murid-Mu pada kira-kira 2000 tahun yang lalu, tetapi juga kepada kami semua. Kami yang sudah percaya kepada-Mu,
kami percaya oleh karena Roh Kudus yang Engkau curahkan di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, ajar setiap kami untuk percaya dan taat akan pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kami. Ajar setiap kami agar kami juga boleh memohon Tuhan boleh menuntun kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga hidup kami ini boleh menjadi berkat, selalu memuliakan nama-Mu dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kita semua sudah mendengarkan kan tadi firman yang disampaikan oleh Pak Liwat tentang Roh Kudus yang dicurahkan bukan hanya kepada murid-murid saat itu, tapi juga kepada kita semua hingga saat ini, ya kan Bu? Iya, berarti Roh Kudus itu sekarang ada di hati kita ya? Ada di hati Bu Dwi, ada di hati Bu Eni, ada di hati kalian semua yang menonton acara ini. Betul sekali. Nah, apa sih tandanya bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri kita? Kita bisa saling mengasihi. Betul. Kita juga berani bersaksi, baik itu dengan perkataan kita, perbuatan kita di dalam hidup kita sehari-hari. Nah, supaya kita selalu ingat bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita, kita pujikan, apinya berkobar dalam hatiku. sudah sampai di akhir kebaktian kita. Biarlah kita selalu ingat dan biarlah Roh Kudus selalu ada di hati kita
membuat kita hidup selalu dalam kasih, dan kita punya keberanian untuk bersaksi dimanapun kita berada. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.